Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Survei Litbang Kompas, jika hanya dua calon yang diikuti Pilpres 2024, ini pemenangnya ya. Melihat situasi dan kondisi, Prabowo itu unggul di situ begitu ya. Dalam artian bahwa ini survei Litbang begitu. Bahkan dia berhadapan dengan Pak Ganjar, ya Pak Prabowo tetap menang di situ. Berhadapan dengan Anies Baswedan katanya tetap menang begitu. Itu lembaga survei begitu ya. Lantas bagaimana di polling? Di polling Anies Baswedan menang di situ begitu. Karena yang menentukan kemenangan itu bukan lembaga survei begitu. Kan aneh begitu ya. Belum ada calon lalu kemudian sudah memenangkan Pilpres itu begitu ya. Ini kan aneh begitu kan ya. Secara demokrasi, secara akal sehat kan kenapa orang-orang yang masih belum menjadi calon sudah ditentukan siapa yang menang begitu. Jadi kan aneh ya, dari polling itu menunjukkan bahwa Anies Baswedan yang menang di situ, bahkan 80% begitu ya. Artinya apa? Artinya masyarakat yang menentukan kemenangan ini bukan lembaga survei. Ya, lembaga survei kan sebagai tolak ukur begitu kan, tidak sepenuhnya dia benar begitu. Bisa saja metodenya secara ilmiah misalnya bisa dirubah begitu kan. Tetapi yang tidak bisa dirubah siapa yang membiayai mereka begitu kan. Siapa sponsornya mereka kan begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Survei Litbang Kompas, jika hanya dua calon yang ikut Pilpres di 2024, ini pemenangnya ya. Ini Litbang Kompas coba ya adakan polling via Twitter. Semoga ada pencerahan dari hasil yang bisa didapatkan dan dipercaya. Betul, pasti kalah begitu ya. Tetapi Anies Baswedan yang menang begitu. Butuh pemimpin yang pengurus rakyat, bukan petugas partai. Loyal ya ke rakyat atau ke partai. 2024 pengurus rakyat yaitu Prabowo. Banyak sekali pro dan kontra memang begitu ya. Maaf ya, saya kalau dengar kata survei kok langsung ilfil ya. Iya, karena lembaga survei hari ini kalau menurut saya pribadi begitu banyak berseleweran. Setiap minggu keluar begitu. Ini kan presiden ini ditentukan lembaga survei apa ditentukan oleh masyarakat begitu kan. Atau membangun opini menjustis bahwa masyarakat banyak yang memilih si A, si B, dan si C. Bukan seperti itu kan begitu ya logika kita begitu. Jadi banyak sekali bahkan saking ya di surveinya begitu ya. Bahkan ada dua calon, satu calon, tiga calon, empat calon. Wah, berputar-putar di situ begitu. Tapi tahu-taunya mereka begitu kan ya. Yang jauh dari survei itu yang menang, bisa saja itu terjadi begitu. Ini pastinya cuma akan diloloskan hanya dua capres dan satu calon hanya sebagai pengaman atau pembanding ya, seperti dua periode sebelumnya. Ini bagus mengingat kondisi bangsa yang berpotensi pecah belah NKRI harga matinya. Katanya selisih ya ada dalam margin of error ya. Kok bisa disimpulkan siapa pemenangnya? Betul begitu ya. Maaf saya kalau dengar kata survei langsung ilfil, katanya begitu. Siapa ya? Hanya dua calon saja. Ya pasti ada Pak Prabowo, pasti ada Anies Baswedan, pasti ada Pak Ganjar di situ begitu. Saya rasa tidak mungkin begitu. Kecuali di putaran kedua itu keuntungan kepada Pak Prabowo sangat besar begitu ya. Emangnya pilih presiden itu survei ya, udah percuma rakyat ya nggak paham toh yang memilih itu rakyat. Betul begitu, semuanya tergantung pada rakyat. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya survei Litbang Kompas, jika hanya dua calon yang ikut Pilpres di 2024, ini pemenangnya. Siapa mereka begitu? Mari kita bacakan ya. Dikutip dari Kompas TV, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diprediksi akan mendapatkan keuntungan bila Pilpres di 2024 nanti hanya menghadirkan dua pasangan calon. Sebab ia diperkirakan bakal memperoleh kemenangan bila pesta demokrasi nanti hanya dua ada pasangan ya atau dua calon. Siapakah mereka begitu ya? Dikutip dari kompas.co.id ya. Dari Kompas ID ya, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terbaru pada Mei 2023, Prabowo akan menang telak melawan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan unggul tipis bila bertanding dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ya. Artinya apa? Artinya pasti Pak Prabowo menang di situ, katanya begitu ya. Tetapi kan hasil survei kan tidak bisa jadi patokan di situ begitu ya.
Bahkan jika saat ini dilakukan pilpres dengan dua calon atau head to head, Prabowo menjadi sosok yang paling diuntungkan. Dia menang melawan telak Anies dan unggul tipis atas Pak Ganjar. Kalau memang pendukung-pendukung Pak Anies Baswedan kalah di putaran pertama, maka pendukung-pendukungnya akan kembali kepada Pak Prabowo begitu kan, akan mendukung Pak Prabowo begitu ya. Tetapi kalau Pak Ganjar kalah, maka semua pendukung Pak Ganjar akan mendukung Pak Prabowo. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Mungkin ini yang disurvei mereka begitu kan ya. Kalau melawan Anies, Prabowo diprediksi akan memperoleh 60%, dari Anies 30% ya, 38%. Selisih keunggulan Prabowo dari Anies mencapai 24%. Lebih tinggi dari kondisi pada Januari ya 14,6%. Itu survei ya. Kalau memang ya Prabowo memperoleh 51% dan Ganjar 48%. Meski belum berbeda signifikan, hanya selisih 2,2%, hal itu dapat mengindikasi dominasi Prabowo. Dengan proporsi yang sekarang diraihnya, Prabowo mampu membalikkan posisi yang pernah diraihnya. Dominasi Prabowo sempat ya direbut Ganjar pada Oktober 2022 hingga Januari 2023. Bahkan ya dengan skema dua calon, Prabowo sangat gencar ya memilih Anies dan pemilih Anies akan berdistribusi kepada dua calon, tetapi dengan proporsi yang menguntungkan Prabowo. Artinya kalau memang Pak Anies kalah, nanti ada pendukung-pendukung Anies Baswedan yang kemudian banyak yang mendukung Pak Prabowo. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi kalau Anies Baswedan menang, Pak Ganjar menang di situ di putaran pertama, maka pendukung-pendukung Pak Prabowo akan kembali beralih kepada Anies Baswedan. Nah, ini punya keuntungan besar menurut saya pribadi begitu kan. Tetapi surveinya ini kan kebalik begitu ya. Ini kan seolah-olah Anies Baswedan tidak menang di putaran pertama begitu. Kata siapa begitu ya? Karena survei itu tidak bisa ditentukan walaupun secara ilmiah metodenya, tapi kan bisa dibuat metode-metodenya begitu. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi pasti ada kemenangan Anies Baswedan di situ begitu. Di 2017 saja Anies Baswedan kalah terus, tetapi kok masih menjadi juara begitu ya. Bahkan dengan skema dua calon, Prabowo dengan Ganjar, pemilih Anies akan terdistribusi kepada kedua calon, tetapi dengan proporsi yang menguntungkan Prabowo. Pendukung Anies yang melimpahkan suaranya kepada Prabowo 62%, sedangkan kepada Ganjar 38%. Suara yang dilimpahkan pemilih Anies ya kepada Pak Prabowo memiliki peningkatan 7,2% dari proporsi yang terdeteksi pada survei Januari ya sebesar 54,8%. Sementara itu Ganjar diprediksi memenangi pertarungan jika yang dihadapi hanya Anies. Ganjar memperoleh 59,9% dan Anies 40,1% atau selisih 19,8%. Maka jarak keterpilihan dua calon itu hampir sama dengan survei sebelumnya ya, Januari 2003 sebesar 20%. Ya, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal apakah kemenangan terhadap Pak Prabowo atau Anies Baswedan begitu ya. Politik masih sangat dinamis ya, masih ada momen yang biasanya paling dramatis, yaitu pembentukan pasangan capres-cawapres. Pemunculan cawapres dari tiap kandidat sangat mungkin mengubah konstelasi ya dukungan pemilih kepada Prabowo Ganjar. Bahkan survei ya periodik melalui wawancara tatap muka diselenggarakan pada 29 April ya 2023, sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode ya pencuplikan sistematis bertingkat 38 provinsi. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95%, margin of error penelitian lebih kurang 2,83%. Dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana, meski demikian kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Artinya ya ini survei dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas ya. Ternyata kalau kita melihat dari kalkulasi ini bisa saja ya Pak Prabowo menang, bisa saja Anies Baswedan menang begitu kan. Lantas bagaimana Ganjar? Ganjar saya rasa tidak lolos di putaran pertama begitu ya. Ya kita lihat saja bagaimana momen ya ketika nanti di detik-detik akhir pencapresan itu, karena politik kita dinamis begitu ya. Bisa saja apa yang ditawarkan Anies Baswedan dan wakilnya bisa mendongkrak elektabilitas itu begitu dibandingkan dengan Prabowo yang sudah jelas siapa wakilnya, terus kemudian Pak Ganjar sudah jelas siapa wakilnya. Kalau bukan Erik ya Pak Sandi di situ begitu, siapa lagi ya, kecuali memang jadi tokoh-tokoh Islam di situ begitu ya. Tetapi melihat dari perkembangan politik kan sudah sudah terbaca arahnya begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.